gizi. Jadi kenapa pertakaran saji itu sekian kalorinya, misalnya begitu ya. Zat gizi yang dicantumkan bisa lemak, protein, gula, karbohidrat dan seterusnya, dan ini contohnya informasi nilai gizinya ya. Kemudian berikutnya next. Ya. Ada ini untuk petugas ya, untuk petugas suku dinas atau dinas kesehatan setempat. Jadi ini ada beberapa yang harus dicek oleh petugas dinas. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi pelaku usaha yang profesional, jangan dihalangi petugas dari suku dinas ya ataupun dinas kesehatan. Yang penting produknya, tidak hanya yang penting produknya, tapi tetap harus dicek lokasi dan lingkungan produksinya, bangunan dan fasilitasnya. Jangan sampai Bapak Ibu produksi di sebelahnya adalah toilet tadi ya. Gitu ya. Airnya nggak jelas dari mana, buangan airnya kemana. Nah ini juga akan mempengaruhi kualitas produk. Peralatan produksinya, cara mencucinya, menyimpannya di mana, gitu ya. Suplai airnya tadi saya sudah sampaikan. Kemudian kegiatan fasilitas pembersihannya ada atau tidak, gitu. Kemudian juga fasilitas cuci tangan. Kalau tidak ada fasilitas cuci tangan, berarti kan kerepotan kalau kita kebetulan tangan kita kotor. Kalau tadi ada cuci tangannya harus keluar rumah sekian meter gitu kan. Kan nggak praktis ya. Jadi tidak praktis. Kesehatan dan higiene karyawan, kesehatan karyawan juga. Anggota keluarga katakanlah ini juga harus kita perhatikan. Jangan sampai yang sakit gitu ya. Tetap memproduksi pangan gitu ya. Sampai yang berikutnya memproduksi pangan. Nah itu perlu diperhatikan. Nah ini jenis produk pangan. Nah, ini kan ada kategori pangan ya yang boleh diproduksi oleh industri rumah tangga. Satu, hasil olahan daging kering. Sebagai contoh, Bapak Ibu boleh memproduksi abon sapi, dendeng gitu ya, yang kering-kering. Itu ya. Ikan asin kering, hasil olahan unggas kering misalnya abon ayam ya. Kemudian hasil olahan sayur ada keripik jamur, keripik bayam gitu ya. Hasil olahan kelapa misalnya serundeng. Kemudian tepung dan hasil olahannya snack-snack ringan ya. Kemudian misalnya ada snack-snack makanan ringan ya, itu banyak sekali semua dari tepung gitu ya. Kemudian minyak dan lemak, selai, jeli dan sejenisnya. Ini kan semi padat ya, agak padat karena kan tidak cair bentuknya selai. Kemudian gula, kembang gula, madu. Nah ini misalnya sirup fruktosa, sirup jagung, itu boleh karena memang harus diencerkan dulu nanti mengkonsumsinya gitu ya. Kopi dan teh kering ya udah pasti, udah jelas semuanya. Setiap hari kita minum kopi, minum teh. Kemudian bumbu kering ya. Kemudian rempah-rempah misalnya ada bubuk lada itu kan, bubuk lada dibikin bubuk itu ya. Kemudian minuman serbuk ya, aneka minuman serbuk gitu ya. Tidak boleh minuman cair ya. Kalau minuman cair harus Badan POM izinnya ya. Hasil olahan buah kita bikin manisan buah dan seterusnya. Hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan misalnya ada kuaci dan seterusnya ya. Ini contoh-contoh saja ya. Tadi ada 15 jenis yang boleh ya, 15 kode jenis pangan. Berikutnya, bagaimana dengan kemasan? Kenapa harus diatur juga sampai kemasan? Bagaimana dengan kemasan? Kenapa harus diatur juga sampai kemasan gitu kan? Kan ada yang bikin keripik, kemasannya plastik yang tebal. Tapi ada juga bawang merah goreng dikemas dalam botol plastik.
supaya menarik. Ada juga keripik sudah dibungkus pakai plastik, tapi kemudian supaya tidak mudah remuk, dibungkus lagi pakai karton. Nah, kelihatan ada karton yang ada plastiknya sehingga kelihatan oh ini keripik kacang misalnya begitu ya, ataupun keripik singkong gitu ya. Nah, kalau ini ada kode-kode, nomor 1 itu terbuat dari kaca atau gelas, yang kedua plastik, yang kode nomor 3 karton atau kertas, yang keempat kaleng ya, tapi kaleng itu ini tidak digunakan untuk pangan yang di PSK ya. Kemudian berikutnya kode kemasan lagi aluminium foil ya, boleh gitu kan. Kemudian ada yang dibungkus daun ya, ataupun lain-lain ya. Kemudian komposit. Nah, di sini komposit ya, seperti kaleng. Kemudian kemasan ganda tadi. Nah, kemasan ganda itu misal dalamnya plastik, terus luarnya kertas, itu kan artinya ganda. Ini semua nanti ada dicantumkan di dalam nomor izin edar, ya. Next berikutnya. Penomoran PIRT. Ya, next. Ya, nah ini penomoran PIRT, ya, penomorannya. Sebentar. Tadi yang sebelumnya, slide sebelumnya. Yang ya ini ada 15 angka ya, kemudian yang merah ini hurufnya apa, tulisannya PIRT, pangan industri rumah tangga ya. Nah, digit 1 angka 1 sampai 15 itu untuk menuliskan nomor izin. 2 nomor terakhir itu untuk masa berlakunya atau tahun berakhirnya izin berlaku gitu ya. Sekarang digit pertama kemasan. Nah, tadi kalau kemasannya plastik berarti nomornya 2 gitu ya. Makanya nggak boleh kalau mau ganti kemasan harus mengajukan lagi laporan ke kantor PTSP. Saya dulunya kemasannya plastik Pak, sekarang saya mau bikin kaleng ataupun saya mau kemasannya kertas gitu ya. Nah, kemudian digit kedua kode jenis pangan, tadi kan ada berapa? 15. Masuk kategori yang mana gitu ya. Ini di dalam peraturan itu sudah jelas, semua kabupaten kota ada nomor kodenya. Semua provinsi ada ya. Kemudian digit ke-89 itu nomor urut produk